Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan semua, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertatap muka kembali dalam kajian-kajian terbaru. Kajian ini fokus pada kajian ilmiah, di mana kita mendudukkan perkara tentang hadis-hadis yang terjadi kontroversial di kalangan para ulama ahli hadis, para ahli fikih, yang tentunya dalam kajian ini kita ingin melihat sebaran-sebaran riwayatnya, sejauh mana kekuatan hadis itu ditimbang dengan ilmu hadis, dan juga kita lihat siapa saja rawi-rawinya dan seterusnya. Kedua tangan dulu. Di klinik hadis yang ke-8 ini, sekarang kita fokus pada hadis yang kedua, di mana hadis ini disandarkan kepada Wail bin Hujr, ya. Sejauh mana kekuatannya ditimbang dan dilihat dari kajian-kajian para ahli hadis. Kita sebelumnya akan melihat dulu komentar-komentar para ulama ahli hadis atau para ahli mazhab. Yang pertama, bagaimana pendapat Imam Malik ya tentang kaifiat seperti ini. Nah, dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar mengutip ya, pendapat Imam Malik tentang kaifiat turun hendak sujud ini, di mana Imam Malik berpendapat itu lebih baiknya didahulukan kedua tangan dulu sebelum lutut. Di sini kata Imam Malik, hadhihi sifah ahsanu fi khusyu'is shalah wa bihi qala al-Auza'i. Sifat ini, yakni turun dengan tangan dulu, adalah lebih bagus dalam kekhusyuan salat, dan begitu pula Imam Al-Auza'i berpendapat. Kemudian ikhwan semua, bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang kaifiat ini? Di sini Imam Asy-Syafi'i mengatakan, summa yakuna awwalu ma yada' 'alal ard minhu rukbatayhi. Nah, ikhwan semua, Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam karya kitabnya yakni Al-Um pada juz 2 halaman 259, beliau lebih menyukai ketika hendak turun itu dengan mengedepankan kedua lutut dulu, rukbataih, thumma yadaih, kemudian setelah itu kedua tangan. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kemudian bagaimana pendapat Imam Ahmad, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah ya, bahwa kata beliau fayadong rukbataih thumma yadaih. Nah, demikian kita akan masuk pada takhrij. Nah, di sini ikhwan semua, setelah kami takhrij, kita bisa lihat di sini terdapat sekitar 6 jalur periwayatan. Masing-masing jalur tentunya ada cabang-cabangnya. Namun kami fokus di sini langsung pada jalur-jalur utama. Di sini jalur yang pertama yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Di sini kata Imam Ad-Darimi ya, beliau memulai periwayatannya dengan akhbarona Yazid bin Harun, haddatsana Syarik an Asim bin Kulayb an Abih an Wa'il bin Hujr qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yad'u rukbatayhi. Kata Wa'il bin Hujr, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, ketika beliau hendak sujud, yad'u rukbatayhi, menyimpan kedua lutut dulu, qabla yadayhi, sebelum kedua tangan, wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, dan apabila bangkit hendak pada rakaat kedua atau rakaat ketiga ya, rafa'a yadayhi, Rasulullah mendahulukan kedua tangan dulu sebelum kedua lututnya. Ini sebagaimana kita tadi simak ya, sebagaimana tadi kita baca bahwa kata Wail bin Hujr dalam narasi ini dikatakan, aku melihat Rasulullah SAW pada saat hendak sujud ya, pada saat berdiri kemudian hendak sujud, Rasulullah mendahulukan kedua lutut dulu, kemudian kedua tangan. Sebaliknya apabila hendak bangkit ya untuk masuk pada rakaat kedua atau rakaat ketiga, kata Wail bin Hujr, Rasulullah mendahulukan tangan dulu, lepas dari lantai ya, lepas dari tempat sajadahnya, kemudian setelah itu kedua lutut. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Jadi jalur Imam Ad-Darimi ini sebenarnya banyak ya syawahidnya. Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya,
juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, Imam An-Nasai pun meriwayatkan, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan, Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya pun meriwayatkan, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Imam Ibnu Hibban. Ini para mukharij yang juga semua meriwayatkan, namun semuanya bertumpu pada Syarik bin Abdillah. Nah, siapakah Syarik bin Abdillah? Sejauh mana rawi ini bisa dijadikan hujjah oleh para ahli hadis? Kita akan lihat. Nah, di sini ikhwan semua, ada banyak komentar-komentar para ahli hadis tentang Syarik bin Abdillah. Di sini ada Yahya bin Ma'in. Ikhwan semua, yang kami kutip ini para komentator, para ahli nuqad atau para ahli hadis yang memang mu'tamad qaulnya, di mana pendapat mereka dijadikan hujjah oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Semisal di sini Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, Imam Abu Hatim, Imam Ad-Daruqutni. Adapun yang terakhir yang kami kutip di sini Imam Ibnu Hajar, ini beliau sebagai ulama mutaakhirin ya, bukan ulama mutaqaddimin. Adapun ulama-ulama yang di atasnya ini ulama-ulama mutaqaddimin, para ulama yang lebih dulu ya, yang dimana mereka ini hidup di masa ahdur riwayah, di masa periwayatan masih berlangsung. Adapun Ibnu Hajar saya kutip ya di paling terakhir karena simpulan beliau ini bisa dijadikan barometer ya. Biasanya para ahlu nuqad atau para ahli hadis di masa mutaqaddimin, semisal tadi Yahya bin Ma'in, Imam Ad-Daruqutni, Imam An-Nasai, terkadang mereka terjadi kontradiktif, terjadi perbedaan dalam menilai rawi. Terkadang Imam An-Nasai menilai rawi tertentu ini dhaif, tapi rawi yang didhaifkan oleh Imam An-Nasai disodukan atau disikohkan oleh Yahya bin Ma'in. Dan ini biasa ya, terjadi pada beberapa rawi. Hal ini terjadi kemungkinan besar karena terjadinya perbedaan data yang dimiliki oleh para ahlu nuqad tersebut. Mana yang terlengkap, mana yang kurang, sehingga terkadang dijadikan kaidah dalam jarh ta'dil ini al-jarh muqaddam ala ta'dil, bahwa celaan dari seorang ahli hadis itu lebih didahulukan daripada pujian. Nah, ikhwan semua, di sini Yahya bin Ma'in mengatakan Syarik soduq thiqah, bahwa kata Yahya bin Ma'in, Syarik ini adalah seorang rawi yang jujur dan thiqah, terpercaya. Namun kata Yahya bin Ma'in, apabila Syarik ini menyelisih rawi lain ya, yang thiqah, maka Yahya bin Ma'in lebih suka pada rawi-rawi yang diselisihinya. Kemudian Ahmad bin Hanbal di sini mengatakan kana akilan soduqon muhaddisan syadidan ala ahli raib wal bidah qadimas sama, bahwa kata Ahmad bin Hanbal, Syarik ini seorang rawi yang berakal, seorang rawi yang memiliki intelektual yang bagus, soduqon, kemudian beliau ini jujur, muhaddisan, dan seorang ahli hadis. Bahkan Syarik adalah termasuk seorang ulama yang sangat keras terhadap orang-orang yang ahli bid'ah. Kemudian kata Imam An-Nasai, laisa bil qawi. Nah, Imam An-Nasai di sini ternyata berselisih ya, berbeda dengan Yahya bin Ma'in, berbeda dengan Ahmad bin Hanbal. Justru kata Imam An-Nasai, Syarik ini laisa bil qawi, tidak kuat. Ini kan nampak sudah terlihat perbedaan. Nanti kita lihat bagaimana Imam Ibnu Hajar menakar dengan perbedaan ini. Jadi Imam Ibnu Hajar ini sangat baik ya untuk kita sebagai barometer, ukuran bagaimana simpulan akhir ketika terjadi perselisihan di kalangan para ulama ahlu nuqad, para ulama di masa mutaqaddimin. Tapi di sini ikhwan, kata Imam An-Nasai di tempat yang lain, laisa bihi ba'sun rawa anhu Ibnu Mahdi. Laisa bihi ba'sun artinya Syarik menurut Imam An-Nasai tidak apa-apa. Jadi ada dua pendapat Imam An-Nasai yang bertolak belakang. Jadi perbedaan ini adalah kelumrahan ya, dalam ilmu jarh wa ta'dil. Karena ini bisa ditakar bahwa terjadinya perubahan ini ada qaul qadim dan ada qaul jadid. Maksudnya ada
pendapat awal, ya, pendapat dahulu dan pendapat yang terbaru. Kemudian di sini Ibnu Hibban, kata Imam Ibnu Hibban, kana fi akhiri umrihi yukhti fi ma yarwi taghayyara alaihi hifdhuhu fasama'ul mutaqaddimin anhu alladzina sami'u biwasit laisa fihim takhlid. Kata Imam Ibnu Hibban bahwa Syarik bin Abdillah pada akhir umurnya ada kekeliruan-kekeliruan fima yarwi, pada saat meriwayatkan, taghayyara alaihi hifdhuh, bahwa hafalannya sudah berubah ya di akhir hidupnya. Fasama'ul mutaqaddimin anhu alladzina sami'u biwasit laisa fihim takhlid. Nah, kata Imam Ibnu Hibban bahwa para murid Syarik yang mendengar dari Syarik di awal hidupnya, laisa fihim takhlid. Menurut Imam Ibnu Hibban bahwa riwayat Syarik di masa itu belum tercampur. Mithlu Yazid bin Harun, seperti Yazid bin Harun, wa Ishaqul Azraq, wa sama'ul mutaakhirin anhu kal Kufah fihi auham. Adapun kata Imam Ibnu Hibban, para rawi terakhir yang mendengar dari Syarik pada saat Syarik sudah ada di Kufah, maka riwayat Syarik banyak kekeliruan. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Hibban sangat rinci, ikhwan semua. Nah, kemudian kata Abu Hatim, Syarik soduq. Namun kata Abu Hatim, riwayat Syarik terdapat beberapa kesalahan. Kemudian kata Ad-Daraqutni, tafarrada bihi Yazid bin Harun an Syarik walam yuhaddis bihi an Asim bin Kulayb ghair Syarik, bahwa kata Imam Ad-Daraqutni, Yazid bin Harun menyendiri periwayatan dari Syarik. Kemudian Imam Ad-Daraqutni menambahkan, wasyarik laisa bil qawi fi ma yanfaridu bihi, dan Syarik rawi yang tidak kuat apabila menyendiri. Wallahu a'lam. Pandangan Imam Ad-Daraqutni, Syarik apabila riwayatnya menyendiri ya tidak didukung oleh riwayat yang lain. Jadi ketika saat dia meriwayatkan, saat dia memberitakan, menyandarkan berita itu ke Rasulullah SAW, kemudian berita itu menyendiri, tidak ada rawi lain yang meriwayatkan seperti yang diriwayatkan oleh Syarik, menurut Imam Ad-Daraqutni bahwa Syarik riwayatnya tidak kuat. Simpulan akhir kata Imam Ibnu Hajar, soduq yukhti kathiran, bahwa Syarik orangnya jujur, yukhti kathiran, tapi banyak salah. Taghayyara hifdhuhu mundu waliyal qada bil Kufah, bahwa kata Imam Ibnu Hajar hafalannya berubah semenjak dia menjadi seorang hakim di Kufah. Wa kana adilan fadilan abidan syadidan ala ahlil bidah, dan seorang ahli ibadah yang sangat keras terhadap para ahlil bid'ah. Nah, ikhwan semua, ini berarti hasil simpulan Ibnu Hajar ini bisa kita lihat, bisa kita takar bahwa Syarik pada dasarnya riwayatnya itu bagus, namun tidak boleh menyendiri. Karena apabila kita lihat menurut Imam Ibnu Hibban, jadi awal-awal hidup Syarik itu bagus saat di Wasit, saat di kota Wasit awal-awalnya bagus, tapi ketika pindah ke Kufah, hafalan Syarik sudah berubah dan tercampur, sehingga ketika dia meriwayatkan ini diragukan apakah riwayatnya kokoh, apakah riwayatnya yang menyandarkan ke Rasulullah ini benar atau tidak, sehingga untuk memastikan riwayatnya benar itu harus ada pendukung. Nah, ikhwan semua, disinilah, di jalur inilah terjadinya titik tengkar. Ada para ulama yang cukup mengambil penilaian Yahya bin Ma'in bahwa Syarik sikoh, saduq, jadi udah beres, bahwa riwayat ini bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil bahwa Rasulullah pada saat sujud beliau mendahulukan kedua lutut dulu kemudian tangan. Tapi bagi para ulama yang lain, Syarik tidak boleh menyendiri, artinya harus dicari sanad-sanad yang lain, harus dicari jalur-jalur yang lain. Di sini ada jalur yang lain, ya, jalur kedua, misalkan yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Nah, di sini riwayat Imam Abu Daud yang masih menyandarkan ke Wail bin Hujr, namun jalurnya berbeda, ya, tidak melewati Asim, tapi melewati Abdul Jabbar dari bapaknya Wail bin Hujr. Di sini narasinya, falamma sajada waqa'ata rukbatah ilal ard, bahwa Rasulullah pada saat hendak sujud
kedua lututnya kena pada tanah sebelum kedua telapak tangannya. Nah, ini riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan jalur yang berbeda ya. Di sini tidak ada syarik. Namun di sini ternyata Abdul Jabbar bin Wa'il ini ada komentar dari seorang pakar ahli hadis yang ternama, yaitu Imam Al-Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari, la yasihus sama'uhu min abih, bahwa tidak sah dengarnya dari bapaknya. Artinya Abdul Jabbar menurut Imam Al-Bukhari dia tidak mendengar dari bapaknya. Bapaknya meninggal dunia sebelum Abdul Jabbar dilahirkan. Ini berarti yang jadi jalur pendukung bagi syarik ya, di jalur pertama ini ada cacat, ada kelemahan. Namun kelemahannya karena inqita ya. Adapun rawi-rawi yang lain, ini rawi-rawi semuanya ini tidak ada masalah ya. Muhammad bin Juhada, Hammam dan sebagainya. Jadi pada dasarnya rawi ini yang dikeluarkan oleh Abu Daud ini rawi-rawinya aman. Namun sebenarnya jalur ini bisa mendukung ya, karena dhaifnya lemah ringan. Jadi apabila dhaifnya ringan ya, apabila suatu hadis itu dhaifnya ringan, maka hadis ini bisa diperhitungkan. Apabila ada jalur lain yang sama kedudukannya, hadisnya itu dhaif ringan. Jadi dhaif ringan dengan dhaif ringan apabila dijamakkan, dikompromikan, ini bisa saling menguatkan. Ya taqawwa ba'duhu ba'dan, bisa saling menguatkan. Jadi jalur syarik dengan jalur Abdul Jabbar yang dikeluarkan oleh Abu Daud ini pada dasarnya bisa saling menguatkan. Dalam pengertian lain bahwa memang syarik ini dipermasalahkan ya. Ada yang menilai siqah seperti Yahya bin Ma'in, ada yang menilai laisa bil qawi seperti Imam An-Nasai, tapi Imam An-Nasai pun punya dua pendapat ya. Artinya bisa jadi pendapat terbarunya Imam An-Nasai adalah laisa bihi ba'sun, bahwa syarik itu tidak apa-apa. Tapi kita lihat dulu jalur berikutnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, ini yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi, bagaimana teks matanya. Di sini di jalur Imam Al-Baihaqi tapi masih ya yang menyandarkan ke Wail bin Hujr, tapi dari jalan Abdul Jabbar dari ibunya, bahwa di sini mengatakan Sholaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku salat di belakang Rasulullah, kata Wail di narasi ini, tsumma sajada, kemudian Rasulullah sujud, wa kana awwala ma wasala ilal ard rukbatah, dan waktu Rasulullah sujud yang pertama kali sampai ke tanah, sampai ke lantai adalah kedua lutut dulu. Nah, untuk jalur ketiga ini apabila kita lihat ikhwan, sebagaimana di jalur kedua tadi kan Abdul Jabbar bin Wail menyandarkan langsung ke Wail, bahwa kata Imam Al-Bukhari itu tidak sama. Abdul Jabbar itu tidak mendengar langsung dari bapaknya. Ini berarti pada jalur kedua mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Abdul Jabbar kalau tidak mendengar langsung dari bapaknya, Abdul Jabbar ini mendengar dari siapa dulu? Nah, di jalur ketiga ini bisa jadi jawaban bahwa Abdul Jabbar ini yang tidak disebut ini adalah ibunya. Nah, namun di jalur yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi ini, Sa'id bin Abdul Jabbar ini dikatakan oleh Imam An-Nasai tidak kuat. Jadi Sa'id bin Abdul Jabbar di jalur ketiga ini kata Imam An-Nasai tidak kuat. Kemudian satu lagi ada Muhammad bin Hujr. Muhammad bin Hujr di sini kata Imam Al-Bukhari fihi nazar. Maksud fihi nazar pernah saya ulas di klinik sebelumnya, bahwa apabila Imam Al-Bukhari memberi nilai terhadap rawi itu fihi nazar, maka nilai fihi nazar dari Imam Al-Bukhari sangat keras, bahwa rawi ini termasuk syadidud dha'af, termasuk rawi yang dhaifnya berat. Nah, iwan semua ini kalau kita ambil ya pernyataan dari Imam Al-Bukhari ini, penilaian dari Imam Al-Bukhari ini, maka jalur ketiga ini bolehlah kita katakan jalur ini syadidud dha'af, bahwa jalur ini dhaifnya berat. Nah, dhaif berat itu tidak bisa menguatkan jalur yang lain. Kita lihat dulu jalur yang lain, ada Syakik yang disebutkan oleh Imam Abu Daud, bahwa Syakik Abu Laits kata Imam Ibnu Hajar ini majhul, tidak dikenal. Jadi jalur Syakik pun ini kita katakan dhaif
syadid ya, dhaif berat. Jadi kita katakan jalur keempat lah untuk syakik. Kemudian jalur berikutnya jalur kelima. Di sini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Bagaimana narasinya? Di sini Imam Al-Hakim mendapat riwayat dari Al-Abbas bin Muhammad sampai ujung-ujungnya mengatakan dari Anas ya, ini sandarannya ke Anas, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di hadis ini katanya ya, di sini Anas pernah mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbaro, waktu itu bertakbir, fahadza bi ibhamai udhunai thumma raka'a hatta istaqarra kullu mafsilin minhu wan hatta bit takbir hatta sabaqat rukbatah yadayhi, bahwa kemudian saat beliau turun hendak sujud, pada saat bertakbir beliau menyimpan kedua lutut dulu ya sebelum kedua tangannya. Nah, ikhwan semua, untuk riwayat Al-Hakim ini ada masalah di rawi yang bernama Al-Ala bin Ismail. Siapakah rawi ini? Qala Abu Hatim hadithuhu munkar. Kata Abu Hatim bahwa Al-Ala ini hadisnya munkar. Menurut Imam Al-Baihaqi rawi ini majhul. Kata Imam Ad-Daruqutni rawi ini pun majhul. Ini artinya jalur ini pun termasuk dhaif berat ya. Kemudian ada jalur yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ada 3 rawi yang bermasalah di sini. Tapi kita lihat dulu matannya, bahwa ujung-ujungnya ini dari Sa'ad ya. Sa'ad qala kunna nadha'ul yadain qabla rukbatain fa umirna birrukbatain qabla yadain, bahwa kata Sa'ad bin Waqqas, kami dulu selalu menyimpan kedua tangan dulu sebelum kedua lutut pada saat hendak sujud. Setelah itu kami diperintah oleh Rasulullah untuk menyimpan kedua lutut dulu sebelum kedua tangan. Jadi seolah-olah hadis ini ada nasih dan mansukh. Jadi awalnya kami diperintahkan untuk menyimpan kedua tangan dulu pada saat hendak sujud, kemudian lutut. Namun menurut hadis ini, setelah itu kami diperintahkan oleh Rasulullah menyimpan kedua lutut dulu, kemudian tangan. Namun ternyata hadis ini mengalami kelemahan. Di sini riwayat Imam Ibnu Huzaimah ada 3 rawi yang bermasalah. Kita lihat Yahya bin Salamah. Yahya bin Salamah menurut Abu Hatim adalah munkarul hadis. Rawi ini rawi munkarul hadis. Menurut Imam Al-Bukhari fi hadithihi manakir, pada hadisnya terdapat kemungkaran-kemungkaran. Berarti ini jalur yang sangat bermasalah. Kemudian rawi berikutnya di sini ada Ibrahim dan Ismail. Nah, Ibrahim kata Abu Hatim tarokahu ya, bahwa Ibrahim itu ditinggalkan, dan Ismail statusnya adalah matruk. Ini memang penilaian matruk masuk pada syadidud dhaf. Ini berarti ikhwan, di jalur ini menurut kami termasuk jalur angker atau jalur yang dhaifnya cukup berat. Kemudian jalur terakhir di sini ada yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Bagaimana narasinya atau teks matannya? Di sini menyandarkan ke Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sajada ahadukum falyabda bi rukbatayhi qabla yadayhi wala yabruk burukal fahal. Menurut hadis ini, bahwa dulu pernah Abu Hurairah mengatakan dari Nabi SAW, apabila seseorang di antara kalian hendak sujud, maka dulukanlah kedua lutut sebelum kedua tangan. Wala yabruk burukal ba'ir. Janganlah menderum, janganlah turun sujud seperti turunnya unta. Ada Abdullah bin Sa'id. Abdullah bin Sa'id ini kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan kadzdzab, bahwa Abdullah bin Sa'id adalah rawi pendusta. Terlebih Imam Ahmad mengatakan matrukul hadis. Rawi ini matruk. Qala Abu Hatim laisa bil qawi. Jadi sanad ini justru sangat parah. Oleh karena itu, ikhwan semua, apabila kita simpulkan, jadi keseluruhan jalur ini memang jalur-jalurnya terdapat jalur-jalur yang dhaif syadid. Ya, dhaif yang parah. Bisa kita lihat di jalur pertama ya, hanya ada Syarik saja yang bermasalah. Rawi ini pada dasarnya soduk, kata Yahya bin Ma'in, malah dikatakan siqah.
hanya dia telah berubah hafalannya semenjak rawi ini pindah dari Wasit ke Kufah. Namun apabila kita lihat ya, sebagaimana komentar Imam Ibnu Hibban, fasama'ul mutaqaddimin, bahwa rawi-rawi yang mendengar dari Syarik yaitu di negeri Wasit, laisa fihim takhlid, maka riwayat Syarik tidak sedang terjadi perubahan, tidak tercampur hafalannya, masih kokoh. Seperti siapa rawi-rawi yang meriwayatkan di Wasit? Mislu Yazid bin Harun wa Ishaq al-Azraq. Nah, di sini Ikhwan ada Yazid bin Harun, dan hadis yang kita bahas ini riwayat Syarik diriwayatkan oleh Yazid bin Harun. Kita lihat di sini kata Imam Ad-Darimi, akhbarana Yazid bin Harun haddatsana Syarik. Nah, ini ternyata yang meriwayatkan dari Syarik adalah Yazid bin Harun. Dan Yazid bin Harun menurut Imam Ibnu Hibban adalah seorang rawi yang waktu itu mendengar dari Syarik di Wasit. Sedangkan apabila Syarik di Wasit meriwayatkan, itu riwayatnya kokoh, sehingga jalur ini sejatinya tidak sedang bermasalah. Namun apabila ini tetap dianggap lemah, itu bisa dikuatkan dengan jalur yang kedua, karena hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud ini tidak ada rawi-rawi pendusta, tidak ada rawi-rawi matruk atau munkar. Nah, ikhwan semua, simpulannya kami berpendapat di klinik hadis ini bahwa hadis yang mendahulukan kedua lutut dulu yang dibawa oleh Syarik bin Abdullah adalah hadis yang hasan, karena Syarik walaupun bermasalah pada hafalannya pada saat di Kufah, tapi di sini yang meriwayatkannya adalah Yazid bin Harun, yaitu seorang murid Syarik yang pada saat itu mendapatkan riwayat dari Syarik di Wasit. Sedangkan pada saat Syarik di Wasit itu, sebagaimana pernyataan Imam Ibnu Hibban dikuatkan oleh Imam Al-Uqaili, bahwa Syarik pada saat meriwayatkan di Wasit hafalannya sedang bagus, dan di sana ada Yazid bin Harun yang meriwayatkan dari Syarik bin Abdullah. Apabila ini masih dilemahkan, ini dapat dikuatkan dengan jalur yang lain, yaitu jalur yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Al-Baihaqi, di mana sanadnya cukup baik. Hanya bermasalah pada sanad inqita. Di sana ada Abdul Jabbar yang meriwayatkan langsung dari Wa'il bin Hujr. Namun hadis ini bisa menguatkan jalur yang pertama yang dibawa oleh Syarik bin Abdullah. Demikian ikhwan yang bisa kami ulas. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada jalur yang mungkin belum kami keluarkan, yang belum kami kutip pada kajian ini. Kami sangat terbuka, silakan ditujukan kepada kami, dan boleh jadi simpulan dari klinik hadis di klinik hadis yang ke-8 ini itu bisa terjadi perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.